Pemirsa, 10 orang yang dianggap akan melakukan tindakan makar ditangkap polisi. Ke-10-nya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang ditangkap diantaranya Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, dan juga Ahmad Dhani. Mabes Polri membenarkan penangkapan 10 orang yang dianggap akan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah. Karopenmas Polri, Kombes Pol Rihwanto di Jakarta Jumat siang menuturkan, penangkapan ke-10 orang itu dilakukan tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya. Ke-10-nya adalah AD, RS, AD, KZ, E, SB, RA, FA, JA, dan RK. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Jakarta. Dari 10 orang yang ditangkap, 8 orang dijerat pasal 107 Jungto 110 KUHP Jungto 87 KUHP tentang upaya makar kepada pemerintah. Sedangkan 2 orang lainnya dikenai pasal 207 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ke-10-nya terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan juga minimal 20 tahun penjara. Apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya berkaitan dengan telah ditangkapnya 10 orang tadi pagi antara jam 3 sampai jam 6 pagi. 10 orang ini adalah inisial AD, kemudian inisial E, kemudian inisial AD lagi, KZ, FA, RA, RS, SB, JA, dan RK. Ya, sementara mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mendatangi Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Yusril memastikan akan menjadi penasihat hukum bagi 10 orang yang ditangkap karena dituduh melakukan makar. Yusril Iza Mahendra bersama dengan sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air mendatangi Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Jumat siang. Yusril mengaku mendapat telepon dari keluarga Ratna Sarumpait dan memintanya untuk mendampingi secara hukum. Yusril sendiri menilai pasal yang dituduhkan kepada 10 orang yang ditangkap bukanlah perkara ringan. Ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara. Para tokoh ini ditangkap setelah melakukan pertemuan pada 1 Desember lalu yang membahas tentang penangkapan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saya belum tahu ya. Yang kita ketahui sih sebelumnya memang ada pertemuan para tokoh di tempatnya Ibu Rahmawati kan di rumah. Bung Karno itu terbuka. Tapi setelah itu mungkin saja ada rapat-rapat di mana saya juga belum tahu, dan mungkin polisi mendapat laporan atau deteksi ada rencana untuk yang dikategorikan sebagai makar, tapi saya sendiri belum yakin akan hal itu. Ya, salah satu orang yang ditangkap karena diduga melakukan makar adalah Maijen Purnawirawan Kiflan Zain. Kiflan ditangkap usai sholat subuh di kediamannya di perumahan Gading Gria Lestari, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di rumah Blok H1 nomor 15 perumahan Gading Gria Lestari, Kelapa Gading, Jakarta Utara inilah Maijen Purnawirawan Kiflan Zain ditangkap Jumat dini hari. Saat ditangkap, mantan kepala staf Kostrad ini baru saja melaksanakan sholat subuh di dalam kamar. Kamar Kiflan Zain sendiri berada di sisi tangga samping ruang tamu. Penjaga rumah Kiflan Zain mengatakan, Kiflan ditangkap belasan petugas gabungan TNI Polri. Tidak ada perlawanan saat mantan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad itu ditangkap. Setelah 30 menit berada di dalam rumah, Kiflan kemudian dibawa ke mobil aparat yang parkir di depan rumah. Selain mengamankan Kiflan, petugas juga membawa sebuah tas berisi dokumen. Pas itu masuk kita, dia sama dia, kok langsung masuk ke sini. Jadi nggak nanyain lagi bapak ada enggaknya, nggak nanyain dia. Langsung masuk. Kiflan lagi sholat kan. Sholat. Iya. Nah,
Bapak sempat dengar nggak ngomong apa-apa itu orang-orang semalam? Enggak, cuma meriksa itu aja, dokumen-dokumen banyak. Malam lah kita doang kalau. Siapa aja Pak? Bapak terus? Sama supir. Sama Pak Kiflan bertiga? Iya, bertiga doang. Supirnya juga ikut dibawa? Ya ikut dia kan, bawa mobil jeep. Nah, jadi saya hanya sebagai saksi aja liatin gitu, petugasnya menanyakan Bapak. Setelah itu mereka masuk ke kamar ya Pak ya, mencari hal yang mungkin saya juga nggak ngerti. Ya udah, setelah itu mereka mendapatkan membawa satu tas ya Pak ya, satu tas dibawa dengan petugasnya langsung bawa ke mobil. Selain Kiflan, sebanyak 9 orang lainnya yang diduga terlibat rencana makar ditangkap dari sejumlah lokasi terpisah dan ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Hairul Insan, JAK TV. Ya, sementara itu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyayangkan langkah kepolisian yang menangkap 10 orang termasuk Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Rahmawati Soekarno Putri terkait dengan perbuatan makar. Prabowo meyakini ke-10 orang tersebut tidak berbuat makar dan harus dibebaskan. Kita percaya lagi kepada sistem, ada ahli hukum, ada pembela, ada advokat ya. Jadi harus dibuktikan kalau mereka salah, dan kalau mereka tidak bersalah mereka harus segera dilepas, dan saya kira harus segera dilepas kalau saya sih. Nggak akan berbahaya itu. Ibu Ratmah kan di atas kursi roda ya. Dan beliau, saya jamin beliau cinta tanah air, beliau pikirannya kebesaran bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Dan berikut nama-nama tokoh yang ditangkap. Kembali lagi di Breaking News, Berita 1 News Channel. Pemirsa, sejumlah aktivis yang diduga melakukan upaya melengsarkan pemerintah yang sah atau makar diperiksa di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kita langsung bergabung dengan Ibnu Haikal yang saat ini ada di lokasi pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II. Haikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Makobrimob Kelapa II sampai saat ini masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan tidak diperbolehkan masuk pihak awak media ataupun pihak advokat dan para pendukung 10 terduga makar yang saat ini berada di dalam Makobrimob. Tadi dikatakan oleh pihak pengacara dari Rahmawati menyatakan bahwa sampai saat ini BAP belum juga dimulai. Ke-10 tersangka di mana termasuk Rahmawati, Ratna Sarumpait, Kelvin Zlain,
dan juga Ahmad Dhani sampai saat ini masih berada di dalam Makobrimob dan belum menjalani pemeriksaan atau belum mendapatkan pertanyaan interview sama sekali, dikarenakan mereka masih menunggu tim penyidik untuk melaksanakan BAP yang rencananya akan dimulai kira-kira pukul 2 siang hari ini. Memang pada pagi hari ini ada 10 orang yang ditangkap dan karena terduga indikasi makar. 10 orang tersebut diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, Kiflan Zain, Rahmawati, Eko, Aditya Warman, Firza Hussein, Jamran, Rizal Kobar, dan Ratna Sarumpait. Ke-10 orang ini ditangkap terkait dengan pernyataan mereka pada 1 Desember lalu di Hotel Saripan Pasifik yang menyatakan akan pergi ke gedung MPR setelah melaksanakan aksi 212 di Monas untuk meminta Ketua MPR Zulkifli Hasan melaksanakan sidang istimewa. Sidang istimewa ini ditujukan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dikarenakan mereka berargumentasi Undang-Undang amandemen pada saat ini terlalu mengarah ke pasar bebas yang mana ditolak mereka dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan spirit yang dibawa para founding father Indonesia. Namun dikarenakan adanya indikasi bahwa dari pihak Rahmawati sendiri menyatakan akan membawa 20.000 orang dari Monas menuju ke MPR, sehingga pihak kepolisian mengamankan 10 orang tersebut untuk menghindari adanya indikasi makar ataupun konflik yang dapat pecah bila 20.000 orang tersebut dibawa ke MPR. Sampai saat ini mereka belum menjalani pemeriksaan dan dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut, sementara dari pihak pengacara pun masih menunggu kapan BAP akan dimulai. Haikal, lalu bagaimana tanggapan dari para kuasa hukum masing-masing terduga makar yang saat ini juga sudah berada di lokasi? Kuasa hukum dari masing-masing ke-10 terduga makar tadi sempat mempertanyakan legal standing dari penangkapan atau pengamanan ke-10 orang tersebut, dikarenakan mereka menganggap tuduhan indikasi makar ini terlalu terburu-buru. Dari pihak Ratna Sarumpait dan Rahmawati memang menyatakan bahwa mereka akan membawa sekitar 20.000 orang ke gedung MPR untuk meminta sidang istimewa dilaksanakan. Namun mereka menolak indikasi atau pernyataan bahwa mereka akan melakukan makar dikarenakan mereka menyatakan telah melakukan komunikasi dengan Zulkifli Hasan terkait dengan pertemuan yang akan mereka gagas pada siang hari ini. Sehingga mereka menyatakan bahwa perjalanan mereka ke gedung MPR ini berupa sebuah permintaan atau ajakan yang bersifat aklamasi dan tidak memaksa pihak MPR, sehingga dari pihak kuasa hukum sampai saat ini menolak bila dinyatakan sebagai tersangka tuduhan makar ke-10 orang tersebut. Sementara itu dari keterangan yang terakhir kami dapatkan bahwa masing-masing tersangka ini ditangkap dalam waktu yang berbeda. Dari pihak Rahmawati sendiri ditangkap pada pukul 6 pagi di kediamannya, begitu juga dengan Ratna Sarumpait yang diamankan pada pukul 7 pagi di kediamannya, sementara Ahmad Dhani ditangkap pada pukul sekitar 8 pagi di Hotel Saripan Pasifik dan saat ini masih berada di Komando Mabes Depok Kelapa II. Dan sampai saat ini BAP masih belum dimulai sehingga kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian apa hasilnya. Demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Kami tunggu update informasi langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok yang kabarnya jam 2 siang nanti akan dilakukan gelar perkara. Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 News Channel bersama saya Nasiti Lestari. Sejumlah orang ditangkap polisi karena diduga terlibat makar. Saat ini sejumlah orang tersebut diperiksa oleh polisi. Salah satu yang ditangkap adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang didatangi polisi di kediamannya di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain Sri Bintang Pamungkas, ada 7 orang lainnya yang ditangkap karena diduga terlibat makar. Setelah ditangkap, 8 orang tersebut dibawa ke markas Komando Brimob Polri di Kelapa II Depok. Pak, ya, kami tunggu Pak. Iya, tunggu aja. Nah, dari tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong. Saya mau sholat di mana? Tidak. Apa? Enggak.
Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami dulu Pak. Sekarang iya, tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong saya mau sholat di mana? Tidak apa? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami dulu Pak. Sekarang iya, tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong saya mau sholat di mana? Tidak apa? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami dulu Pak. Sekarang iya, tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong saya mau sholat di mana? Tidak apa? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami dulu Pak. Sekarang iya, tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan. Sejumlah aktivis yang diduga melakukan upaya melengsarkan pemerintah yang sah atau makar diperiksa di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dan saat ini kita langsung saja bergabung dengan Ibnu Haikal yang ada di lokasi pemeriksaan. Haikal, bagaimana tanggapan kuasa hukum aktivis yang saat ini diperiksa oleh polisi di Makobrimob? Ya, Nastiti, sampai saat ini belum ada tanda-tanda adanya pergerakan atau 10 orang yang telah diamankan ini akan keluar, namun sampai saat ini di depan pagar Makobrimob telah berkumpul beberapa kelompok aktivis dan juga advokat. 10 orang yang saat ini masih diamankan dan akan bergabung bersama saya Bapak Habibur Rahman ini dari kuasa hukum Ibu Ratna Sarumpait. Terima kasih telah bergabung Bapak. Oke, dari semua ya. Nah Bapak bisa maju sedikit Pak. Informasi yang kami dapatkan ini Ibu Ratna dan kawan-kawan ditangkap dikarenakan akan menggerakkan 20.000 massa ke gedung MPR untuk merubah konstitusi ke 1945 dan diindikasikan makar. Dari pihak Bapak bagaimana tanggapannya? Yang jelas tadi pagi saya, Pak Ibnu dan rekan-rekan mendampingi pada saat penangkapan di Hotel Saripan Pasifik. Di surat penangkapannya disebut tindak pidana 107 KUHP makar. Tanggalnya 1 Desember 2016 kemarin. Kita mempertanyakan kalau dikaitkan dengan hari ini. Nah itu satu. Yang kedua, kita juga protes ya, saat ini Kak Ratna hanya bisa didampingi satu orang advokat, padahal tuduhannya sangat serius makar. Dan tadi sewaktu akan dibawa dikatakan akan dibawa ke Pol dan ternyata dibawa ke sini dan kami tertahan di luar. Nah, jadi kami serukan kepada rekan-rekan advokat yang belum tahu tentang penangkapan ini untuk segera ke sini sama-sama berpartisipasi karena ternyata di sini juga ada Pak dan infonya ada Ibu Rahmawati dan lain-lain. Dari pihak Ibu Ratna sendiri apa benar
20.000 masa gedung MPR pada siang hari belum ini. Masuk ke materi pemeriksaan tadi, belum. Tapi yang jelas kemarin ada rapat, Mbak Ratna nggak datang. Ya, Kondisi terkini dari Ibu Ratna sendiri bagaimana? Ya, saya sudah mendampingi Ibu Ratna dari jam 7 pagi sejak penangkapan di Hotel Sari Pasifik sampai di Kobrimob Mabes Polri Kelapa II. Saat ini Ibu Ratna belum dilakukan pemeriksaan apapun ya, jadi masih menunggu. Dan dari pagi belum ada makanan yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada Bu Ratna karena ditangkap di hotel pada saat dia belum sarapan. Sehingga kita harapkan penyidik untuk menjunjung tinggi HAM dengan memberi makanan kepada Kak Ratna. Karena sampai sekarang Kak Ratna belum sarapan. Dan kondisinya masih sehat ya. Karena saya dampingi dan barusan saya keluar. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih bergabung bersama kami. Demikian Astini kondisi terkini dan saat ini sudah turun hujan di depan Makobrimob Depok. Akan kami terus update kepada Anda perkembangannya lebih lanjut. Kembali ke Anda Nastiti. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Kami tunggu update informasi langsung dari Makobrimob. Pemirsa, 10 orang yang dianggap akan melakukan tindakan makar ditangkap polisi. Ke-10-nya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang ditangkap diantaranya Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, dan juga Ahmad Dhani. Mabes Polri membenarkan penangkapan 10 orang yang dianggap akan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah. Karopenmas Polri, Kombes Pol Rihwanto di Jakarta Jumat siang menuturkan, penangkapan ke-10 orang itu dilakukan tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya. Ke-10-nya adalah AD, RS, AD, KZ, E, SB, RA, FA, JA, dan RK. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Jakarta. Dari 10 orang yang ditangkap, 8 orang dijerat pasal 107 Jungto 110 KUHP Jungto 87 KUHP tentang upaya makar kepada pemerintah. Sedangkan 2 orang lainnya dikenai pasal 207 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ke-10-nya terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan juga minimal 20 tahun penjara. Apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya berkaitan dengan telah ditangkapnya 10 orang tadi pagi antara jam 3 sampai jam 6 pagi. 10 orang ini adalah inisial AD, kemudian inisial E, kemudian inisial AD lagi, KZ, FA, RA, RS, SB, JA, dan RK. Ya, sementara mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Yusril memastikan akan menjadi penasihat hukum bagi 10 orang yang ditangkap karena dituduh melakukan makar. Yusril Iza Mahendra bersama dengan sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat Jumat siang. Yusril mengaku mendapat telepon dari keluarga Ratna Sarumpait dan memintanya untuk mendampingi secara hukum. Yusril sendiri menilai pasal yang dituduhkan kepada 10 orang yang ditangkap bukanlah perkara ringan. Ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara. Para tokoh ini ditangkap setelah melakukan pertemuan pada 1 Desember lalu yang membahas tentang penangkapan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saya belum tahu ya. Yang kita ketahui sih sebelumnya memang ada pertemuan para tokoh di tempatnya Ibu Rahmawati kan. Di rumah. Universitas Bung Karno itu terbuka. Jadi setelah itu mungkin saja ada rapat-rapat di mana saya juga belum tahu dan mungkin polisi dan rakyat Indonesia.
Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Dan berikut nama-nama tokoh yang ditangkap. Kembali lagi di Breaking News, Berita 1 News Channel. Pemirsa, sejumlah aktivis yang diduga melakukan upaya melengsarkan pemerintah yang sah atau makar diperiksa di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kita langsung bergabung dengan Ibnu Haikal yang saat ini ada di lokasi pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II. Haikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Makobrimob Kelapa II sampai saat ini masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan tidak diperbolehkan masuk pihak awak media ataupun pihak advokat dan para pendukung 10 terduga makar yang saat ini berada di dalam Makobrimob. Tadi dikatakan oleh pihak pengacara dari Rahmawati menyatakan bahwa sampai saat ini BAP belum juga dimulai. Ke-10 tersangka di mana termasuk Rahmawati, Ratna Sarumpait, Kelvin Zlain, dan juga Ahmad Dhani sampai saat ini masih berada di dalam Makobrimob dan belum menjalani pemeriksaan atau belum mendapatkan pertanyaan interview sama sekali dikarenakan mereka masih menunggu tim penyidik untuk melaksanakan BAP yang rencananya akan dimulai kira-kira pukul 2 siang hari ini. Memang pada pagi hari ini ada 10 orang yang ditangkap dan karena terduga indikasi makar. 10 orang tersebut diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, Kiflan Zain, Rahmawati, Eko, Aditya Warman, Firza Hussein, Jamran, Rizal Kobar, dan Ratna Sarumpait. Ke-10 orang ini ditangkap terkait dengan pernyataan mereka pada 1 Desember lalu di Hotel Saripan Pasifik yang menyatakan akan pergi ke gedung MPR setelah melaksanakan. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong saya terus. mau sholat di mana? Tidak. Apa? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami tunggu Pak. Sekarang iya tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Enggak, ngomong terus. Saya mau sholat di mana? Tidak. Apa? Enggak.
Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami tunggu Pak. Sekarang iya tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Aku diperintahkan ditangkap. Bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Kamu ngomong saya mau sholat di mana? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami tunggu Pak. Sekarang iya tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Aku diperintahkan ditangkap. Bisa? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Kamu ngomong saya mau sholat di mana? Enggak. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kantor. Kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak, ya. Kami tunggu Pak. Sekarang iya tunggu aja. Nah. Jadi tadi kan aku sudah bilang, kau tunggu aku. Kan tadi aku ditangkap ya. Aku diperintahkan. Sejumlah aktivis yang diduga melakukan upaya melengsarkan pemerintah yang sah atau makar diperiksa di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dan saat ini kita langsung saja bergabung dengan mendapat laporan atau deteksi ada rencana untuk yang dikategorikan sebagai makar, tapi saya sendiri belum yakin dengan hal itu. Ya, salah satu orang yang ditangkap karena diduga melakukan makar adalah Maijen Purnawirawan Kiflan Zain. Kiflan ditangkap usai sholat subuh di kediamannya di perumahan Gading Gria Lestari, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di rumah Blok H1 nomor 15 perumahan Gading Gria Lestari, Kelapa Gading, Jakarta Utara inilah Maijen Purnawirawan Kiflan Zain ditangkap Jumat dini hari. Saat ditangkap, mantan kepala staf Kostrad ini baru saja melaksanakan sholat subuh di dalam kamar. Kamar Kiflan Zain sendiri berada di sisi tangga samping ruang tamu. Penjaga rumah Kiflan Zain mengatakan, Kiflan ditangkap belasan petugas gabungan TNI Polri. Tidak ada perlawanan saat mantan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad itu ditangkap. Setelah 30 menit berada di dalam rumah, Kiflan kemudian dibawa ke mobil aparat yang parkir di depan rumah. Selain mengamankan Kiflan, petugas juga membawa sebuah tas berisi dokumen. Pas itu masuk kita, dia sama dia, kok langsung masuk ke sini. Jadi nggak nanyain lagi bapak ada enggaknya, nggak nanyain dia. Langsung masuk. Kiflan lagi sholat kan, sholat. Iya. Nah, bapak sempat dengar nggak ngomong apa-apa itu orang-orang semalam? Enggak, cuma meriksa itu aja, dokumen-dokumen banyak. Sama malam lah kita doang kalau. Siapa aja Pak? Bapak terus? Sama supir. Sama Pak Kiflan bertiga. Iya, bertiga doang. Supirnya juga ikut dibawa? Ya habis ngikut dia kan, bawa mobil jeep. Nah, jadi saya hanya sebagai saksi aja liatin gitu. Petugasnya menanyakan Bapak. Setelah itu mereka masuk ke kamar ya Pak ya, mencari hal yang mungkin saya juga nggak ngerti. Ya udah, setelah itu mereka mendapatkan membawa satu tas ya Pak ya, satu tas dibawa dengan petugasnya langsung bawa ke mobil. Selain Kiflan, sebanyak 9 orang lainnya yang diduga terlibat rencana makar ditangkap dari sejumlah lokasi terpisah dan ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Hairul Insan, JAK TV.
Ya, sementara itu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyayangkan langkah kepolisian yang menangkap 10 orang termasuk Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Rahmawati Soekarno Putri terkait dengan perbuatan makar. Prabowo meyakini ke-10 orang tersebut tidak berbuat makar dan harus dibebaskan. Kita percaya lagi kepada sistem, ada ahli hukum, ada pembela, ada advokat ya. Jadi harus dibuktikan kalau mereka salah, dan kalau mereka tidak bersalah mereka harus segera dilepas, dan saya kira harus segera dilepas kalau saya sih. Nggak akan berbahaya itu. Ibu Ratmah kan di atas kursi roda ya. Dan beliau, saya jamin beliau cinta tanah air, beliau pikirannya kebesaran bangsa Indonesia. Melaksanakan aksi 212 di Monas untuk meminta Ketua MPR Zulkifli Hasan melaksanakan sidang istimewa. Sidang istimewa ini ditujukan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dikarenakan mereka berargumentasi Undang-Undang amandemen pada saat ini terlalu mengarah ke pasar bebas, yang mana yang ditolak mereka dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan spirit yang dibawa para founding father Indonesia. Namun dikarenakan adanya indikasi bahwa dari pihak Rahmawati sendiri menyatakan akan membawa 20.000 orang dari Monas menuju ke MPR, sehingga pihak kepolisian mengamankan 10 orang tersebut untuk menghindari adanya indikasi makar ataupun konflik yang dapat pecah bila 20.000 orang tersebut dibawa ke MPR. Sampai saat ini mereka belum menjalani pemeriksaan dan dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara di pihak pengacara pun masih menunggu kapan BAP akan dimulai. Haikal, lalu bagaimana tanggapan dari para kuasa hukum masing-masing terduga makar yang saat ini juga sudah berada di lokasi? Kuasa hukum dari masing-masing ke-10 terduga makar tadi sempat mempertanyakan legal standing dari penangkapan atau pengamanan ke-10 orang tersebut, dikarenakan mereka menganggap tuduhan indikasi makar ini terlalu terburu-buru. Dari pihak Ratna Sarumpait dan Rahmawati memang menyatakan bahwa mereka akan membawa sekitar 20.000 orang ke gedung MPR untuk meminta sidang istimewa dilaksanakan. Namun mereka menolak indikasi atau pernyataan bahwa mereka akan melakukan makar, dikarenakan mereka menyatakan telah melakukan komunikasi dengan Zulkifli Hasan terkait dengan pertemuan yang akan mereka gagas pada siang hari ini. Sehingga mereka menyatakan bahwa perjalanan mereka ke gedung MPR ini berupa sebuah permintaan atau ajakan yang bersifat aklamasi dan tidak memaksa pihak MPR, sehingga dari pihak kuasa hukum sampai saat ini menolak bila dinyatakan sebagai tersangka tuduhan makar ke-10 orang tersebut. Sementara itu dari keterangan yang terakhir kami dapatkan bahwa masing-masing tersangka ini ditangkap dalam waktu yang berbeda. Dari pihak Rahmawati sendiri ditangkap pada pukul 6 pagi di kediamannya, begitu juga dengan Ratna Sarumpait yang diamankan pada pukul 7 pagi di kediamannya, sementara Ahmad Dhani ditangkap pada pukul sekitar 8 pagi di Hotel Sari Pasifik dan saat ini masih berada di Komando Mabes Depok Kelapa II. Dan sampai saat ini BAP masih belum dimulai, sehingga kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian apa hasilnya. Demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Kami tunggu update informasi langsung dari Mako Brimob Kelapa II Depok yang kabarnya jam 2 siang nanti akan dilakukan gelar perkara. Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 News Channel bersama saya Nasiti Lestari. Sejumlah orang ditangkap polisi karena diduga terlibat makar. Saat ini sejumlah orang tersebut diperiksa oleh polisi. Salah satu yang ditangkap adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang didatangi polisi di kediamannya di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain Sri Bintang Pamungkas, ada 7 orang lainnya yang ditangkap karena diduga terlibat makar. Setelah ditangkap, 8 orang tersebut dibawa ke markas Komando Brimob Polri di Kelapa II Depok. Pak, ya, kami tunggu Pak. Sekarang